ketika dulu aku sebelum ngambil dokter, mungkin aku berpikir ya dokter itu yang penting ngapalin, yang penting bisa tahu penyakit, bisa ngobati, beres. Tapi ternyata setelah aku masuk ke dokteran, aku baru sadar bahwa mengobati setiap pasien pun itu merupakan seni. Buat podcast, balik lagi sama gue Jordi. Dan di kesempatan kali ini gue sangat beruntung karena bisa mengundang seseorang yang bisa dibilang ini cukup expert di bagian medis nih. Biasanya dipanggil siapa nih enaknya nih? Pak, kok atau dok nih? Ini biasanya boleh panggil Pak, boleh panggil Ko juga, atau boleh panggil Dok. Tapi jangan dipakai tiga-tiganya sekaligus ya. Gak enak ya manggilnya langsung ya. Gak enak. Pak Kodok jadinya ya. Silakan Pak Dok, boleh perkenalkan diri dulu. Ya, halo semua. Namaku Freddy. Aku seorang dokter umum yang lagi ambil spesialis di bidang kedokteran olahraga. Itu sih. Mau nanya dulu nih Pak Dok, emang dari awal tuh pengen jadi dokter apa gimana sih? Dari awal? Waduh, jangan ditanya kalau awalnya. Awalnya ya namanya anak SMA ya, ditanya mau jadi apa ya suka-suka yang disuka ya. Aku sih dulu pengennya masuk jurusan yang ada hubungannya sama seni lah, soalnya aku suka seni. Tapi ya apa boleh buat kan, sama orang tua nggak boleh kan. Jadi ya kata orang tua kan, kalau zaman dulu kan mereka masih berprinsip kalau seni itu makan apa gitu katanya kan. Iya. Jadi ya akhirnya diambil jalan negosiasi. Mereka juga lihat apa yang selain seni, pelajaran apa sih yang aku suka. Nah, aku suka biologi, makanya aku akhirnya dari situ aku mutusin buat ambil kedokteran gitu sih. Oh gitu. Emang kalau boleh tahu nih, awalnya tuh seninya pengen kemana nih Pak Dok? Sebetulnya aku suka segala macam seni sih, jadi nggak cuma, tapi aku relatif lebih suka seni lukis ya, gambar gitu, lebih suka itu. Lain-lainnya kayak dance, musik aku juga suka sih. Oh iya, karena aku beberapa kali kan pernah lihat kayak Pak Dok juga sempat update kayak ngedance, terus foto juga kan, kita satu pelayanan juga di gereja. Emang jiwa seninya kayak walaupun jadi dokter, jiwa seninya tetap harus bisa disalurkan ya. Iya dong. Oke nih. Tapi sebetulnya yang kalau di masalah dokter itu nggak cuma untuk ini sih, maksudnya ketika dulu aku sebelum ngambil dokter, mungkin aku berpikir ya dokter itu yang penting ngapalin, yang penting bisa tahu penyakit, bisa ngobati, beres. Tapi ternyata setelah aku masuk ke dokteran, aku baru sadar bahwa mengobati setiap pasien pun itu merupakan seni. Karena boleh. Iya. Seni dalam mengobati ya? Iya benar, karena dua orang dengan penyakit sama, ternyata obatnya bisa jadi berbeda. Dan itu butuh seni tersendiri sih untuk mendekati orangnya, menggali penyakitnya, dan menerapi dengan tepat. Itu namanya, makanya ada ungkapan bilang, medicine is an art. Wih, boleh. Oh iya, tadi sempat kan mention kalau untuk treatment dua orang aja kan itu bisa berbeda. Biasanya nih Pak Dok, itu dari apanya sih yang kita lihat, kayak mungkin antara gen kah atau mungkin kondisi tubuh kah atau gimana tuh Pak Dok? Kita contoh ambil yang simpel lah ya, misalnya orang obesitas atau kegemukan, sekarang kan lagi banyak ya. Yeah. Nah, orang gemuk itu dia itu dua faktor tuh. Ada yang gemuk karena dia makannya berlebihan. Ada juga yang dia makannya sebetulnya normal, tapi karena dia kurang gerak, jadi dia jadi gemuk juga. Ada lagi yang ketiga adalah yang kombinasi keduanya. Jadi dia udah makannya banyak, kurang gerak lagi. Jadi ini juga beda. Jadi masing-masing dari ketiganya itu ya perlakuan terapinya tentu saja berbeda dong. Nggak kita sama ratakan. Betul. Oh, jadi emang kembali lagi didiagnosa dulu ya awalnya ya, kayak kita sebagai dokter juga kita gali info dulu tentang pasien kita.
Mungkin kayak kebiasaannya seperti apa, gaya pola hidup makannya seperti apa juga gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, tadi kan Pak Dok sempat bilang kalau ngambil spesialis bagian olahraga nih ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira nih untuk saat ini olahraga yang paling terbaik tuh untuk workout from home tuh gimana ya? Nah, kalau kita bicara tentang workout from home, jadi yang terpenting adalah pertama kita perhatikan dulu kita mau olahraga itu, kita nggak bilang olahraga ya, kalau olahraga itu kita lebih dominan ke sesuatu yang dilombakan atau permainan. Jadi kayak misalnya e-sport. Iya. Iya, betul. Nanti kalau pasien datang ditanya olahraganya apa e-sport kan nggak lucu. Iya, betul. Nah, jadi yang kita cari tahu pertama adalah latihan fisiknya. Nah, latihan fisik atau workout di rumah seperti saat sekarang ini yang baik adalah yang sesuai dengan tujuannya. Jadi balik lagi, orang untuk berlatih fisik dia butuh menentukan awalnya adalah tujuan. Nah, tujuan ini apa nih yang mau dicari? Itu. Apakah dia mau jadi sehat? Apakah dia mau jadi bugar? Jadi bugar itu adalah satu step di atas sehat. Oh, oke. Kemudian apakah dia mau jadi atlet? Nah, itu kan semuanya berbeda. Oh, gitu nanti ya. Gimana? Berarti kalau seandainya gini nih, Pak Dok, ada kan mungkin yang nanya, ini kalau olahraga kan mungkin kayak emang untuk latihan dalam rumah gitu kan, kayak latihan fisik atau apa gini, terutama yang untuk kondisi saat ini. Nah, kira-kira tuh Pak Dok, kalau jogging aja tuh cukup nggak sih? Jogging sebetulnya cukup, tapi balik lagi, tadi kan kita tanyakan dulu motivasi atau tujuan alasan mau berlatih itu untuk apa. Kalau jogging itu adalah komponen yang dilatih adalah komponen yang namanya kardiovaskuler atau ketahanan jantung paru. Kalau seseorang itu melakukan jogging, tentu saja yang seharusnya meningkat adalah ketahanan jantung paru tadi, tapi dia tidak terlalu berefek kepada kekuatan otot dan daya tahan otot. Otomatis kalau seseorang itu mau sehat secara kardiovaskuler, mungkin tepat melakukan seperti jogging, mau kurus juga mungkin tepat melakukan seperti jogging. Tapi kalau dia ingin membentuk massa otot, jadi misalnya dia pengen lebih terlihat kekar seperti itu, tentu saja untuk melakukan jogging itu kurang tepat. Oke. Berarti kalau kayak gini Dok, idealnya tuh seperti apa sih? Harusnya apa dengan main beban ditambah dengan jogging atau gimana nih Pak Dok? Kalau dari segi medisnya nih. Jadi untuk kesehatan kita biasanya bilang ke pasien untuk melakukan semua aktivitas yang melatih komponen kebugaran secara berimbang. Jadi misalnya kardiovaskulernya dengan berjalan, jogging atau lari, sepedaan. Nah, nanti untuk kekuatan ototnya dia bisa berlatih beban, baik itu menggunakan dumbbell, barbell, yang misalnya sekarang di rumah aja kan, jadi dumbbell, barbell, atau dia bisa pakai namanya body weight training, misalnya dengan push up, pull up, squat. Nah, nanti yang ketiga dia juga sebaiknya melatih komponen fleksibilitas atau ya kelenturan yang biasanya kita latih dengan stretching, atau kalau orang mau berlatih yang lebih pakemnya dia bisa pakai yang seperti yoga. Oke. Jadi emang apa ya, ibarat kata semuanya itu balik lagi ke motivasi diri sendiri ya. Iya. Motivasi tujuan berlatihnya untuk apa? Tapi kalau dari segi kedokterannya, kesehatannya, kita sarankan untuk melatih semuanya secara berimbang. Jadi lebih balance gitu ya? Iya, benar sekali. Oh iya Pak Dok, ini aku sekalian mau nanya-nanya dikit. Jadi kan sempat ada kalau nggak salah yang bilang itu training core ya, kalau nggak salah back core gitu deh kalau nggak salah. Itu kan kalau kayak semacam plank dan semacam itulah ya, kayak plank gitu-gitu. Itu efektif nggak sih kayak buat fat burn gitu? Nah, untuk fat burn, kita biasanya lakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melatih
komponen kardiovaskulernya. Atau kalau misalnya tidak bisa, kita lakukannya adalah kegiatan yang melatih daya tahan otot atau endurance. Nah, tergantung nih, kalau misalnya latihan core strengthening untuk planknya dilakukan berapa lama. Kalau cuma sekali plank itu cuma sekitar 1 menit, kemudian sudah, ya itu tidak berefek terhadap fat burn-nya. Karena zona untuk pembakaran lemak, kalau kita ingat lagi, manusia itu sumber energinya kan ada di paling banyak adalah di gula atau glukosa. Karbohidrat lah kita bilangnya lah ya. Iya, karbohidrat. Nah, semua yang lain, baik itu protein atau lemak, dia akan dibakar kalau komponen gula atau karbohidratnya tadi sudah mendekati habis, jadi sudah hampir habis. Kalau di awal dia akan lebih menggunakan karbohidrat atau gulanya itu. Otomatis kalau latihan fisik yang kurang dari 20 menit, dia akan lebih dominan menggunakan sumber energi dari karbohidrat dan gulanya tadi. Oh gitu. Jadi biasa orang tuh kayak awalnya mungkin kayak kardio dulu mungkin 10 menit, terus dia lanjut main beban lagi, terus akhirnya dia lanjut kardio lagi buat fat burn gitu lah ya Pak Dok, kurang lebih kali ya. Iya. Benar sekali. Oke. Oh iya nih, aku sempat keinget satu mitos gini. Ini aku nggak tahu antara mitos atau gimana. Cuman kan ada yang bilang setelah nge-gym nih terutama, kita kan udah bakar kalori apa segala rupa gitu kan. Wajib nggak sih untuk makan lagi? Nah, kalau jawab wajib atau enggak untuk makan lagi, jawabannya wajib. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang dimakan itu? Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita makan setelah nge-gym, ya kita makannya dominan yang tinggi protein dengan karbohidrat ya secukupnya saja dan rendah lemak. Itu tetap harus. Jadi ada juga yang kelompok-kelompok ekstrim yang dia akan menghindari karbohidrat. Itu juga salah. Oke. Gimana pun kalau kita nggak pakai karbohidrat yang masuk sedikit, maka nanti sumber energi hariannya dia akan membongkar entah itu dari lemak, entah itu dari protein. Dan biasanya kalau membongkar protein, otomatis yang paling besar cadangan protein adalah di otot. Otomatis ototnya yang dibongkar. Jadi yang selama ini kita latihan beban ada yang tujuannya untuk membesarkan otot, tapi kalau misalnya dia kurang asupan dari karbohidrat atau gulanya, otomatis ototnya malah dibongkar. Jadi nggak tambah gede, malah mengecil. Oh, jadinya malah kita bisa dibilang kayak percuma gitu dong? Iya, benar sekali. Wah, oke. Jadi guys, emang ternyata tuh setelah nge-gym bukan dilarang untuk makan ya, harus makan, tapi dikontrol lagi ya, mungkin kayak kalorinya, terus protein dan karbohidratnya itu benar-benar mesti diukur, dikalkulasi lagi, biar gymnya nggak percuma lah gitu. Sebenarnya tips praktisnya itu tidak perlu kita maksudnya seperti pakai dietitian diukur terlalu detail sekali. Itu kalau tujuannya memang untuk dia atlet binaraga atau memang untuk membuat badannya terlihat bagus sekali sih mungkin perlu ya. Tapi kalau misalnya enggak, sebetulnya langkah sederhananya adalah setelah olahraga atau latihan fisik bisa minum 1 gelas susu apa aja ya, susu coklat biasanya. Itu dengan komposisi, kalau kita baca di label belakangnya itu adalah perbandingan antara karbohidrat dan proteinnya adalah 4:1. 4:1. Karbohidratnya 4? Iya. Oh, itu 4:1 ya. Berarti kayak susu ultra gitu-gitu, kayak yang 300 ml cukup nggak tuh, Pak Dok? Iya, sebetulnya satu gelas aja cukup sih. 1 gelas aja cukup ya berarti ya? 1 gelas aja cukup. Oke, jadi guys, kalau kita udah olahraga, udah nge-gym, ya diatur lah makanannya. Nanti sayang, kayak yang Pak Dok udah jelasin, kita udah capek-capek ngebentuk, tau-taunya otot kita yang dibongkar karena polanya kita yang salah gitu. Ini juga nih Pak Dok, aku sempet dapet ini ya, artikel. Ini artikelnya aku sih belum tahu ini emang udah valid atau enggak, tapi
ini kita agak ngomong sedikit serius nih. Ada yang bilang untuk saat ini nih, gara-gara masa kita social distancing gini, ternyata jogging atau main sepeda itu ternyata ada kemungkinan besar juga bisa menularkan virus ini. Menurut Pak Dok gimana tuh? Ya, tergantung kamu jogging atau sepedaannya di mana. Soalnya gini, ya kan? Iya, betul. Cuman segini, soalnya aku pernah jadi ada satu artikel dia bilang gini, ternyata untuk kalau kita lari itu pun itu masih ada kemungkinan untuk virusnya itu bukan airborne tapi aerosol. Oh iya, itu benar. Aerosol itu kan jadi kayak partikel kecil ya, partikel kecil yang dia ngambang di udara. Ya memang dia bisa terkena, tapi sebetulnya untuk presentasinya kan ya kita nggak tahu seberapa. Memang sekarang sih anjuran paling aman adalah melakukan segala sesuatunya di dalam lingkungan rumah. Itu pun di dalam lingkungan rumah pun kan kita juga tetap harus jaga jarak dengan orang di dalam rumah. Jadi yang sekarang physical distancing itu tidak hanya untuk orang-orang di luar rumah, tapi juga untuk orang-orang di dalam rumah. Nah, untuk misalnya tadi yang untuk lari ataupun segala macamnya itu yang biasanya kita lakukan di luar, kita bisa lakukan di dalam rumah juga sebetulnya. Misalnya kalau nggak bisa lari ya kita jogging di tempat. Kalau jogging di tempat nggak bisa, kita bisa naik turun tangga. Kalau di rumahnya ada tangga tentunya. Oh iya, itu saya juga lakukan sih, apalagi kalau hujan. Nah ya, naik turun tangga. Itu sih sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Cuma ya sekali lagi perhatikan faktor keamanan dan contoh yang simpel adalah misalnya kita latihan naik turun tangga itu juga perhatikan kalau berat badannya overweight dia tidak boleh naik turun tangga karena itu akan membebani ke lututnya dia sehingga nanti bisa menjadi masalah di sendinya. Oh gitu, oke. Berarti emang juga harus ini lagi ya, dicek kondisi keadaan tubuh ya. Sebetulnya untuk orang yang relatif berat badannya dalam rentang BMI yang normal, BMI itu body mass index ya. Body mass index-nya itu normal, jadi BMI biasa diukur dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter persegi. Meter persegi. Iya, jadi yang dikuadratkan adalah tinggi badan tetapi dalam meter persegi. Nah itu nanti hasilnya ketemu kalau dia di rentang 18,5 sampai di rentang 22,9 berarti dia kan BMI-nya normal. Oke. Nah kalau BMI normal sebetulnya dia aman untuk melakukan apa saja asal tidak pernah ada riwayat keluhan nyeri dada, sesak nafas, hilang kesadaran, itu dia aman untuk melakukan apa saja. Tapi kalau misalnya dia BMI-nya tidak normal, dia tidak boleh naik turun tangga. Oh gitu, oke. Berarti emang balik lagi ke kayak ke keamanan diri sendiri juga lah ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau nanti teman-teman semua ini ada yang mau latihan fisik, ada idealnya teman-teman download yang namanya kuesioner namanya PARQ. Nah, PARQ itu nanti formulirnya berisi tentang checklist, kira-kira teman-teman yang tadi saya bilang pernah mengalami nyeri dada tidak, sesak nafas, kemudian juga ada masalah di sendi atau ototnya. Nah, itu kalau ada satu saja yang dijawab iya, maka sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu ke dokter sebelum melakukan latihan fisik. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya bebas saja sih, boleh lakuin. Oke. Ini info yang cukup menarik loh, karena aku aja baru tahu ternyata ada kuesioner semacam itu. Nah, jadi teman-teman itu cukup informatif banget ya. Jadi kalau kita pengen workout di rumah pun kita jadi bisa tahu, oh ternyata diri kita nih mungkin ada sempat riwayat-riwayat yang kita nggak tahu. Jadinya kita juga lebih mawas diri ya Pak Dok ya. Iya, benar sekali. Daripada kita niat awalnya mau sehat, tahu-taunya karena
kurang teliti malah membahayakan diri gitu. Dan masalah mawas diri itu menarik ya. Maksudnya kadang-kadang aku melihat justru ketika kita ini di rumah aja, kita ini bisa tahu ada kelompok-kelompok yang dia itu boleh dibilang ekstrim. Pertama adalah kelompok ekstrim rebahan yang dia sama sekali tidak melakukan. Dan yang kedua adalah kelompok ekstremis yang dia malah jadi memaksakan diri ikut challenge-challenge yang terlalu banyak melebihi kemampuannya dia. Nah itu juga berbahaya, dia bisa cedera kan. Apalagi orang-orang yang biasanya sering ikut challenge gini, dia kan biasanya memang ya entah dia sudah biasa ikutan atau dia belum biasa ikutan, tapi dia mempunyai rasa optimis yang berlebihan. Kalau dalam segi penilaiannya itu dia kurang bisa menilai kondisi dirinya. Jadi kalau misalnya dia capek, dia akan memaksakan dirinya, menganggap dirinya itu masih bisa melakukan latihan fisik, padahal kondisi tubuhnya itu tidak siap untuk melakukan. Nah itu yang berbahaya. Iya, jadi kadang orang bilang itu antara percaya diri sama paksa diri jadinya ya. Nah itu dia. Oke, nah ini Pak Dok, karena kita udah cukup banyak soal olahraga, kita beralih dikit nih soal arti. Karena agak menarik nih, ternyata nggak menutup kemungkinan profesi seorang dokter tuh juga menyukai dunia seni gitu loh. Oh, jelas. Coba kalau kamu lihat, ada nggak dokter yang mendalami dunia seni selain aku pastinya? Kalau seni sih yang terkenal kan pasti Tompi ya kan. Dokter Tompi itu dia udah seniman juga, nggak seniman yang hanya dalam bentuk musik, tapi kan dia juga punya ini kan ya perawatan kulit ya kalau nggak salah ya itu ya. Iya. Itu kan juga termasuk seni kan? Spesialis bedah plastik. Nah itu juga ibarat kata kita bilangnya kan seni, kayak seni orang ya namanya, apalagi terutama cewek nih ya, kita ngomong jujur aja, cewek pasti ingin terlihat performanya maksimal, mau lesung pipitnya, lipatan mata, semuanya itu kan maunya yang perfect. Nah itu juga kan bagian dari seni. Nah kalau untuk Pak Dok sendiri ini, aku lihat di Instagram ini cukup menarik karena aku baru tahu ternyata Pak Dok bisa sketch ya. Iya, ya itu tadi yang aku bilang, dari SMA kan aku sukanya yang seni rupa ya, gambar gitu, aku lebih suka. Itu sketchnya itu mulai kapan tuh sampai benar-benar bisa? Aku lihat yang di Instagram itu kan itu benar-benar kayak apa ya, udah maksudnya bukan kayak orang-orang yang amatir gitu loh yang baru nyoba kayak 2-3 bulan, tapi kurang lebih kayak mungkin tuh udah setahunan gitu. Bahkan mungkin udah sempat kita ngomong kayak dulu kita kecil-kecil dilesin lah gitu. Oh, kalau dulu memang waktu kecil aku dari SD itu aku belajar gambar sih. Oh, emang dari kecil ya? Belajar gambar dan awalnya sih nggak dilesin ya, cuma suka kalau misalnya ada di buku kan ada manga atau kartun-kartun gitu, aku suka gambar. Nah itu aku ya mulai dari situ aku suka gambar, terus habis itu juga kadang-kadang diikutkan ke beberapa lomba ya. Itu awalnya aku suka dari seni rupa ya di situ sih. Pernah juara Dok? Ya, puji Tuhan pernah sih. Widih, kalau boleh tahu itu apa? Gambar pas kapan? Pas SD ya. SD kan dulu sering ada kayak lomba por seni gitu kan. Pekan olahraga dan seni. Iya. Itu pernah mewakili sampai tingkat ini aja sih, daerah. Wih, lumayan. Daerah pun juga setidaknya itu cukup jatuhnya udah nasional lah ya. Walaupun hanya daerah gitu. Wah, menarik nih. Nah, selain sketch juga nih, kita ada kemiripan dikit lah nih. Kan kalau Pak Dok kan di dunia fotografi nih. Dari mendalami fotografi itu sejak kapan Pak Dok? Nah, kalau fotografi itu ceritanya unik lagi. Jadi, aku masuk ke fotografi itu waktu aku terpaksa masuk ke kedokteran. Nah, kemudian di kedokteran itu kan kita kan waktunya tersita banyak, jadi kita nggak bisa lagi yang namanya mendalami untuk seni-seni yang tadi kayak seni rupa, seni musik dan lain sebagainya. Dance pun dulu
aku nggak sempet sih kalau yang waktu S1 kedokterannya aku nggak sempet ngedance, cuma di akhir-akhir aja aku sempetnya. Nah akhirnya aku mikir apa ya seni yang bisa jadinya relatif instan. Nah terus aku mulai mikir-mikir sambil cari-cari, ternyata ada foto. Nah foto kan bisa relatif lebih cepat kan. Iya. Kalau mungkin gambar kita minimal butuh waktu setengah jam sampai 1 jam lebih untuk menghasilkan satu gambar, foto tinggal komposisinya pas, kita ambil cekrek jadi. Nah, iya betul. Itu yang buat aku mikir, ya inilah foto aja, aku belajar foto. Berarti dari itu pas lagi ngambil S1 berarti ya? Iya benar sekali. Sampai sekarang masih demen foto Pak Dok? Masih demen foto, hunting kadang-kadang. Berarti ini menunggu setelah pandemi ini selesai, kayaknya jiwa seni kita meronta-ronta nih. Pengen foto, pengen nge-shoot, pengen ini, pengen itu. Iya bener sih. Karena emang udah. Kadang-kadang kalau gimana? Oh iya, kadang-kadang kita misalnya pun pas di rumah kan tetap bisa buat foto kan. Maksudnya sekarang banyak yang fotografer yang dia main TikTok atau main YouTube kan, dia juga kasih tutorial gimana sih cara buat foto yang ketika dia bisa di rumah aja pakai mungkin makro atau apa. Emang sih, jadi emang nggak terbatas ya kalau karena seni, terutama emang benar sih untuk foto kayak sekarang tuh lebih instan gitu. Kayak ya kita emang kayak tadi Pak Dok bilang, gambar paling cepet aja tuh setengah jam ya, udah paling cepet gitu ya. Sedangkan foto udah atur gini jepret jadi udah, tinggal mau upload Instagram bisa, mau di print juga bisa, tinggal terserah diri kita sendiri aja mau di post di sosmed atau emang dikoleksi di rumah gitu ya. Iya benar sekali. Nah ini ada satu lagi nih yang menurut saya nih cukup unik sih dari Pak Dok ini, terutama dari ini seni analogi cinta. Asik. Karena jujur nih, kalau aku sering lihat story uploadnya Pak Dok, terus emang beberapa di feed Instagram tuh ada aja gitu loh selipan-selipan yang gimana ya, cukup eye catching tapi ternyata love kayak love life banget gitu. Itu awalnya dari mana nih Pak Dok bisa sampai terinspirasi seperti itu? Itu ceritanya unik ya. Jadi sebetulnya kalau diceritain itu cukup panjang. Jadi awalnya aku mulai buat tulisan tentang itu waktu sekitar tahun 2017 ya. Jadi sekitar 2017 itu adalah pertama kali aku mulai suka buat tulisan tentang cinta, karena di tahun itu ada momen bersejarah, sekaligus momen menyedihkan. Awal mulanya ya, berarti emang kayak setelah dipikir-pikir kayak kita memulai sesuatu itu emang ada satu dorongan tersendiri ya, kayak mungkin tiba-tiba bisa kayak membuat kayak quote-quote yang love gitu, karena emang ada masa lalu yang gimana ya, kita bilangnya kayak sebuah dorongan lah gitu ya. Kalau menurutku ya, jadi justru ketika sebuah tulisan itu lahir dari pengalaman pribadi, justru itu impact-nya lebih berasa karena itu lahir dari suatu yang murni. Jadi kayak misalnya kita sebagai orang seni pun kan kita juga tahu kalau seni itu sifatnya adalah jujur dan murni. Jadi kalau kita menuliskan sesuatu pun itu adalah bentuk, semakin kita menuliskannya berlatar belakang dari kejujuran hati kita, maka pesan yang disampaikan itu akan semakin berasa. Dibandingkan kalau kita tidak merasakannya terus kita nulis itu, ya orang bisa baca tapi dia nggak dapat feel kesannya itu di mana. Hambar lah ya kita bilangnya lah ya. Iya. Kayak feel-nya kurang gitu, kayak mungkin penggunaan kata terus analogi-analogi yang dipakai itu sebenarnya pas, tapi seakan-akan mungkin kalau katanya dibilang fake lah ya gitu, karena kurang greget gitu loh, nggak kayak benar-benar nggak keluar dari hati seorang yang menulis itu. Iya. Dan momen-momen istilahnya momen-momen kejatuhan aku, momen di mana aku merasa hidup ini nggak bermakna karena habis diputus pacar dan pacarnya menikah itu adalah
momen aku benar-benar merenung dan mendekatkan diriku ke Tuhan. Gimana sih aku merasakan bahwa ternyata di hidup ini banyak kejadian yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dari situ justru aku dapat sesuatu bahwa momen-momen seperti ini adalah penting untuk kita bisa menginspirasi orang lain, menolong mereka yang mengalami masalah serupa. Nah, dari situlah aku mulai berpikir bahwa, ya, ketika aku menulis ini adalah salah satu bentuk pelayananku dalam menjangkau mereka yang pernah mengalami masalah serupa, supaya mereka pun ada dorongan untuk bangkit kembali dari masa-masa yang mungkin kata orang separuh napasnya hilang, belahan hatinya pergi atau apapun itu. Tapi di situ masih ada harapan. Di situ kamu bisa bangkit dan kamu bisa menginspirasi orang lain lewat kebangkitan kamu setelah jatuh nanti. Iya, betul banget. Karena emang secara nggak langsung, apa ya, aku bisa bilang kayak kisah kita itu secara nggak langsung itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk orang lain. Karena apa ya, mungkin orang itu dia nggak tahu, oh ternyata ada juga yang mengalami kisahnya seperti diri dia gitu loh. Cuman mungkin agak beda versi dikit, tapi intinya sama. Mungkin ya kayak entah keluarga atau mungkin soal percintaan atau apapun itu, ternyata dia nggak sendiri gitu loh. Ada orang lain juga yang mengalami hal itu, tapi mungkin dari cara apa ya, kayak kita udah sharing, kita menceritakan kisah kita juga, ternyata ini gue juga pernah kayak gini loh, tapi gue bisa survive karena begini. Akhirnya ya kayak tadi Pak Dok bilang, emang jadinya bisa membantu orang itu untuk bangkit, dan ya jadinya nggak sampai amit-amit kata ya, kadang-kadang kan orang bisa bunuh diri lah apa kayak gitu, kan terlihatnya konyol gitu loh, padahal mereka masih bisa memberikan lebih lagi gitu. Ternyata menarik ya. Kalau boleh tahu nih Pak Dok, itu quote-quote cintanya itu akan dibukukan kah atau gimana nih? Itu banyak yang bilang ya, mungkin nggak tahu sih. Aku sementara sih aku belum berpikir ke sana, tapi mungkin nanti setelah selesai pendidikan, kalau waktunya ada ya dan ada jalannya ya mungkin aku bukuin, siapa tahu. Aku belum kepikiran sih tadi. Tapi soalnya menurut aku gini loh Pak Dok, itu yang keluar seperti itu tuh kadang-kadang ya kita kadang untuk beberapa konteks ada yang pas banget. Aku pribadi ya, ada tuh yang benar-benar pas banget, ada yang sedikit nyeleneh tapi masih masuk, bahkan ada tuh yang benar-benar relatable banget gitu loh. Kayak ya, yang apa ya, kapan hari aku ingat kalau nggak salah hashtag rambu-rambu cinta itu benar-benar banyak yang relatable loh. Hashtag rambu cinta. Nah iya. itu memang hashtag rambu cinta yang aku sering buat di story itu memang relatif aku paksa. Jadi istilahnya aku paksa otakku untuk berpikir secara lateral. Jadi ketika aku menemukan suatu apa ya istilahnya rambu atau apa, aku biasanya memaksa otakku untuk merenungkan itu dan mengkaitkannya dengan cinta, dan itu bisa masuk dengan dengan kadang-kadang bisa seolah kayak dapat inspirasi dari Tuhan gitu sih. Kadang-kadang bisa receh tapi kadang-kadang relatable banget ya. Bener juga sih. Secara nggak langsung juga akhirnya kita melatih ini ya, kayak kreativitasnya kita, bukan sih? Iya. Karena aku pikir gini, aku ambil contoh aja waktu apa ya, waktu masa-masa awal-awal lah, kalau nggak salah minggu pertama minggu kedua tuh kan itu benar-benar kita kayak kaget kan, semua orang tuh kayak kaget tiba-tiba harus di rumah, harus kayak work from home apa segala rupa gitu. Terutama nih orang-orang kreatif nih aku bilangnya, karena aku juga salah satu orang kreatif kan, benar-benar kayak job wedding semua ditunda, dan apa ya, kayak jadi kita bingung kita mau ngapain. Akhirnya aku melihat kayak gini, emang kreativitas itu tuh nggak dibatasi, nggak hanya terbatas dari individunya itu sendiri, mau dia dokter, mau dia kayak perawat ataupun siapapun dia, kreativitas itu emang nggak ada batasnya gitu loh. Iya benar. Jadi kalau kita punya jiwa kreatif ya, memang orang punya jiwa kreatif itu kan pikirannya liar ya. Betul. Mau dikandangin di dalam rumah pun pikirannya akan melayang kemana-mana.
Yang lucunya itu loh, yang aku lihat postnya Joe Marcian itu sebenarnya kalau kita pikir ya, mungkin kayak ambil filmnya, itu rekaman filmnya udah ada, tinggal nambah subtitle doang tuh. Ya kan? Iya. Tapi itu loh, dia benar-benar menyusun ceritanya tuh sedemikian rupa loh, kayak mirip dengan model kayak Pak Dok yang Rambu Cinta, tapi ini benar-benar dia bercerita gitu. Iya benar. Karena dan kamu pun udah lakuin. Iya, aku pun lakuin. Karena aku mikir, aduh itu beneran udah gabut, nggak tahu mau ngapain, terus apalagi yang namanya sebuah kreativitas kan secara nggak langsung tuh harus tetap kayak diasah kan, biar kita cuma mau ngedit yang simpel-simpel apa gimana pun itu perlu tetap dijaga gitu loh, karena kalau kita udah lama nggak ngelakuin hal itu kan takutnya malah jadi kagok, lupa, hilang skillnya gitu loh. Skillnya sih enggak, tapi feel-nya yang hilang. Ini ya, menurutku ya salah satunya feel, tapi satu lagi adalah yang mungkin bahasa rohaninya urapan untuk melihatnya hilang. Iya betul. Kalau dulu kita lihat sesuatu kita bisa dapat ini nanti aku mau buat gini, terus sekarang kalau misalnya nggak sering dilatih, kita lihat sesuatu kita mati, kita nggak tahu. Betul. Referensi pun jadi kayak itu lagi karena kita udah nggak bisa coba yang sesuatu yang baru gitu loh. Iya. Menarik ya. Jadi emang ternyata walaupun seorang dokter pun nggak terlepas dari namanya dunia seni ya, mau musik, mau dance, ini menarik sebenarnya Pak Dok loh. Unik loh. Terus terang kalau aku bisa bilang untuk relasi temen dokter itu kan memang nggak banyak. Bahkan mungkin Pak Dok aja deh mungkin yang karena kita satu gereja juga, satu pelayanan juga, dan setelah aku cari tahu, gila ternyata Pak Dok ini tuh bener-bener tanda kutip liar gitu loh. Musik dijabanin, dance dijabanin. Terus kemarin tiba-tiba ada sketch juga gitu loh. Aku sampai kaget tuh, wih ini bener-bener kayak harta karun gitu loh. Nggak ketahuan ternyata serba bisa. Wah, memang itu nggak tahu ya. Memang aku merasa kalau aku dilahirkan untuk tidak menjadi suatu expert di satu bidang. Maksudnya aku nggak bisa kayak ya kamu harus fokus di satu hal aja, karena menurutku manusia itu punya banyak talenta kan. Dia ada yang memang dikasihnya cuma 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1. Tapi ketika dia mau mengembangkan yang satu, kadang-kadang itu bisa membuka jalan untuknya mengembangkan talenta yang lain. Ada sesuatu yang ditambahkan baru. Nah iya, itu saya setuju. Itu setuju banget sih. Karena jujur ngomong aja, hal yang lucu nih, sebenarnya dulu aku sangat benci video loh. Oh iya? Iya. Aku sangat membenci video, terutama editing. Terus? Akhirnya bingung kan tiba-tiba, lah kok dulu benci tiba-tiba sekarang mainnya wedding, terus bikin video ini itu. Emang itulah sih kita bilang benar-benar hidup tuh nggak ada yang tahu ya itu kedepannya gimana. Awalnya kita benci sedemikian rupa, tau-taunya kita jadi suka, bahkan ternyata itu udah jadi bagian dalam hidup kita gitu. Oh sih, kayak cinta ya. Betul, bisa lah itu, tipis-tipis lah. Waduh, ini luar biasa ini obrolan hari ini nih, sangat-sangat bener-bener out of the box punya nih ternyata. Karena jujurnya aku nggak menyangka gitu ternyata untuk di bagian-bagian expert gitu ya, kayak orang yang udah sangat expert terutama bagian medis. Apalagi kita ngomong kalau dokter kan waktunya tuh udah cukup tersita untuk pasien, dan belajar aja kan tuh rentang waktunya kan lama banget kan. Belum lagi kalau udah selesai mesti koas dulu. Tapi ternyata masih bisa menyelipkan entah seni, entah mau musik, dance atau apapun itu ya. Wah, luar biasa. Sebelum saya tutup nih Pak Dok, bisa share satu quote of life ya? Satu quote of life yang benar-benar gambarin Pak Dok. Satu quote of life yang menggambarkan aku. Menurutku hidup itu kita harus jadi orang yang seimbang. Kita nggak boleh terlalu memaksakan diri, tapi kita juga nggak boleh terlalu laid back.
Kita nggak boleh terlalu fokus pada satu hal, tapi kita juga nggak boleh terlalu menyebar tanpa tujuan yang jelas. Jadi menjadi di tengah itu kadang-kadang memang adalah jalan yang lebih baik untuk bisa dapat menikmati hidup. Itu sih. Wih, lumayan. Boleh nih, boleh. Cukup. Ini ada unsur-unsur cinta juga nggak tuh? Bener loh. Kalau kalian mencintai juga jangan terlalu ekstrim. Jadi selama belum ada status ya jangan terlalu ekstrim. Ya santai-santai saja lah. Nanti kalau udah ada status baru mencintai dengan lebih. Wah, itu kata dokter cinta kita versi Jordi. Oke, thank you banget nih Pak Dok untuk sharing hari ini. Ini luar biasa. Nggak cuman kita juga tahu soal apa ya, kayak olahraga itu ternyata juga beberapa mitos ternyata bukan kita itu sebenarnya bukan mitos ya, tapi emang secara yang benarnya tuh emang harus seperti itu adanya. Tapi kadang-kadang kan orang menganggap itu mitos ternyata gitu loh. Dan jadinya kayak apa ya, ada misinformasi di situ. Iya. Oh, dan satu lagi, tadi kan berkaitan dengan isu sekarang COVID ini ya. Kalau kalian olahraga atau latihan fisik jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan tadi selain bisa cedera juga bisa menurunkan kekebalan tubuh. Jadi ingat, latihan yang normal saja dengan frekuensi cukup 3-5 kali seminggu itu durasinya 150 menit. Nah, oke. Jadi emang kalau kita tarik ke semuanya itu segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Iya. Bahkan terlalu mencintai pun jadinya tidak baik ya, nanti sakit. Sakit. Oke deh, thank you banget Pak Dok buat sharing hari ini. Thank you guys udah dengerin kita. Semoga ini bermanfaat banget buat kalian juga, dan kita juga jadi bisa apa ya, menjaga imun tubuh kita di masa-masa kayak gini, karena emang jujur ngomong kadang kita kalau udah saking magernya tuh pengennya rebahan dulu ya Pak Dok ya. Iya, itu juga nggak bagus. Emang nggak bagus banget dah. Aduh, emang harus semangat walaupun hanya di rumah, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang baru di rumah. Thank you so much Pak Dok. Ya, semoga semua yang mendengarkan ini, semoga kalian mendapat sesuatu. God bless, dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye Pak Dok.